Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Weni Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang teori trait dan faktor. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Crescentia Ilona dengan MPM akhir 184, lalu ada Firly Amalia Saputra dengan MPM akhir 185, lalu ada Gabriela Evelyn Harjunani dengan MPM akhir 217, lalu ada Amanda Putri Wibowo dengan MPM akhir 250, yang terakhir ada saya sendiri, Fiandi Dwi Kuswidiana dengan MPM akhir 242. Berikut adalah pemaparan singkat yang akan kami presentasikan. Hans Jürgen Eysenck lahir di Berlin pada tanggal 4 Maret 1916. Eysenck merupakan anak tunggal dari keluarga yang berkecimpung di dalam teater. Ibunya, Ruth Warner, seorang bintang pada saat Eysenck lahir, kemudian menjadi bintang film bisu Jerman dengan nama panggung Helga Molander. Dan ayah Eysenck, Anton Edward Eysenck, merupakan seorang komedian, penyanyi, dan aktor. Saat dia berusia 18 tahun, Eysenck menetap di Inggris dan melanjutkan belajarnya di Universitas of London jurusan psikologi. Eysenck menerima gelar sarjana pada tahun 1938. Eysenck lulus dengan gelar PhD karena Eysenck merupakan warga negara Jerman dan dianggap sebagai musuh. Dia tidak diperbolehkan untuk memasuki Angkatan Royal Air Force maupun cabang lain dalam militer. Kemudian, ia bekerja di Mill Hill Emergency Hospital, merawat pasien yang menderita beragam gejala psikologis. Dengan menggunakan dua faktor utama, kepribadian neurotisme atau stabilitas emosional, ekstraversi, dan introversi, yang dapat menjelaskan keseluruhan kelompok diagnostik tradisional. Gagasan tersebut menjadi latar belakang terbit buku pertama, Dimensions of Personality, Eysenck 1947. Setelah perang, Eysenck menjabat sebagai Direktur Departemen Psikologi di Maudsley Hospital dan pengakar psikologi di Universitas of London. Eysenck berpergian ke Amerika Utara untuk menguji program psikologi Amerika Serikat dan Kanada yang dianggap tidak akurat dan tidak ilmiah. Eysenck 1980-1997. Kemudian, saat dia kembali dari Amerika Utara, Eysenck mendirikan Departemen Psikologi Klinis di Universitas of London dan menjadi profesor psikologi pada tahun 1995 dan menulis The Structure of Human Personality 1952 mengenai kemampuan analisis faktor untuk menjadi metode terbaik yang mempresentasikan fakta-fakta tentang kepribadian manusia. Pada tahun 1983, Eysenck pensiun sebagai profesor di Universitas of London dan psikiater di Maudsley and the Bethlehem Royal Hospital. Kemudian Eysenck meninggal pada tanggal 4 September 1997 akibat kanker. Selama beberapa tahun kemudian, penelitiannya berlanjut dan direfleksikan berbagai topik, termasuk kreativitas, lalu ada intervensi perilaku terhadap kanker dan penyakit jantung, dan ada kecerdasan. Berikut penghargaan yang didapatkan oleh Eysenck antara lain ada Distinguished Contribution Award dari International Society for the Study of Individual Difference pada tahun 1991, lalu ada Distinguished Science Award oleh APA pada tahun 1988, lalu kemudian ada Presidential Citation for Scientific Contribution pada tahun 1993, lalu kemudian ada William James Fellow
Award pada tahun 1994, dan yang terakhir ada Centennial Award for the Distinguished Contribution to Clinical Psychology pada tahun 1996. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori faktor Eysenck. Yang pertama, kriteria dalam mengidentifikasi faktor. Menurut Eysenck, setiap faktor memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Poin pertama, bukti psikometri yang kuat untuk eksistensi faktor harus ada dan ditentukan di setiap faktor. Kesimpulannya adalah, faktor harus reliable dan dapat direplikasi. Penelitian lain dari laboratorium lain harus juga menemukan suatu faktor, dan para peneliti ini harus mengidentifikasi secara konsisten ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme Eysenck. Yang kedua, faktor harus memiliki sifat warisan yang sesuai dengan model genetik sebelumnya. Berarti, setiap faktor harus memiliki heritability dan sesuai dengan model genetis yang sudah dikenal sebelumnya. Kriteria ini mengeliminasi karakteristik yang dipelajari, seperti kemampuan mengimitasi suara-suara dari orang terkenal, keyakinan agama, atau pandangan politik. Yang ketiga, faktor harus rasional dari sudut pandang teoritis. Eysenck menggunakan metode deduktif dalam penelitiannya dan memulai dengan satu teori, kemudian mengumpulkan data yang konsisten secara logis dengan teori tersebut. Poin keempat, faktor harus memiliki relevansi sosial. Faktor-faktor yang diperoleh secara matematis harus bisa dibuktikan memiliki kaitan, meski tidak selalu kasual, dengan variabel-variabel sosial yang relevan, seperti kecanduan obat, kerentanan atau kecerobohan akan cedera tanpa sengaja, performa cerdas dalam berolahraga, perilaku psikotik, kriminalitas, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori Eysenck yang kedua, yaitu tentang hierarki organisasi perilaku. Ada 4 level dalam pengorganisasian perilaku, yaitu yang pertama, level terendah adalah tindakan spesifik. Pikiran individual yang mungkin ataupun tidak merupakan karakteristik dari seseorang. Contohnya, seorang siswa yang menyelesaikan tugas membaca merupakan salah satu contoh dari respon spesifik. Poin selanjutnya, level kedua adalah tindakan umum. Respon yang terjadi secara berulang dalam kondisi serupa. Contohnya, seorang siswa sering bertahan dengan suatu tugas sampai tugas tersebut selesai. Sebagai kebalikan dari tindakan spesifik, respon umum harus cukup reliable atau konsisten. Poin selanjutnya, level ketiga adalah respon umum atau sifat. Respon umum yang saling berhubungan akan membentuk sifat. Eysenck mendefinisikan sifat sebagai disposisi kepribadian yang permanen, yang penting. Contohnya, siswa akan memiliki sifat tekun apabila mereka mengerjakan tugas kelas dan terus bekerja pada tugas lainnya sampai tuntas. Poin terakhir yaitu level keempat, yaitu tipe atau superfaktor. Suatu tipe terdiri atas beberapa sifat yang saling berhubungan. Contohnya, ketekunan dapat berkaitan dengan penyesuaian emosional yang buruk, inferioritas, sifat pemalu secara sosial, dan beberapa sifat lainnya. Semua itu dapat membentuk faktor introversi. Saya akan menjelaskan dimensi kepribadian menurut Eysenck yang terdapat 3 jenis tipe kepribadian, yaitu yang pertama ada tipe ekstraversi, lalu yang kedua ada tipe neurotisisme, dan yang ketiga ada tipe psikotisisme. Ketiga dimensi tersebut ini saling terpisah dan secara bebas dapat dikombinasikan. Masing-masing tipe terdiri dari 9 kumpulan trait, sehingga total keseluruhan terdapat 27 trait. Tipe kepribadian neurotisisme dan psikotisisme yang dimaksud bukan merujuk pada sifat patologis
Meskipun individu yang mempunyai gangguan akan memperoleh skor ekstrim. Masing-masing dimensi tersebut merupakan bagian yang normal dari kepribadian seseorang. Tipe-tipe tersebut bersifat bipolar atau berlawanan. Misalnya, ekstraversi berlawanan dengan introversi. Lalu, neurotisisme berlawanan dengan stabilitas, dan psikosisisme yang berlawanan dengan fungsi superego. Yang pertama ada ekstraversi. Tipe ekstraversi mempunyai sudut pandang yang objektif, juga cenderung tidak bersifat individual. Ia menghipotesiskan ekstrovert melakukan hubungan seksual lebih awal dan lebih sering, dengan lebih banyaknya pasangan, dan dengan perilaku seksual yang lebih bervariasi. Ekstroversi dan introversi ini dipakai pertama kalinya oleh Jung, karena menurut Jung, ekstroversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi, sedangkan dengan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Ekstroversi mempunyai 9 sifat, yaitu tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, penakut. Dalam perbedaan antara ekstraversi dan introversi adalah tingkat kerangsangan korteks atau biasa disebut dengan CAL, cortical arousal level, dengan kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat keturunan. CAL adalah gambaran bagaimana korteks mereaksi stimulasi indrawari. CAL tingkat rendahnya artinya korteks tidak peka, reaksinya lemah, sedangkan CAL tingkat tinggi, korteksnya mudah terangsang untuk bereaksi. Orang introvert memilih aktivitas yang miskin rangsangan sosial seperti membaca, olahraga, soliter atau biasanya main SKI, atletik, dan sebagainya. Lalu ada organisasi persaudaraan eksklusif. Orang yang ekstrovert memilih berpartisipasi dalam kegunaan bersama, pesta hura-hara, olahraga beregu atau seperti sepak bola dan arum jeram, serta minum alkohol. Lalu yang kedua di sini ada neurotisisme. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Namun juga ada keseragaman antara yang kembar identik lebih dari kembar fraternal dalam hal jumlah tingkah laku antisosial dan sosial seperti kejahatan orang dewasa, tingkah laku menyimpang pada anak-anak, homoseksual, dan juga alkoholisme. Orang yang skor neurotiknya tinggi sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat. Mereka sering mengeluh dengan simptom fisik seperti sakit kepala, sakit pinggang, dan permasalahan psikologi yang kabur seperti khawatir dan cemas. Dasar biologis dari neurotisme adalah kepekaan reaksi sistem saraf otonom atau biasa disebut dengan ANS, Automatic Nervous System Reactivity. Orang yang kepekaan ANS-nya tinggi pada kondisi lingkungan wajar sekalipun sudah merespon secara emosional sehingga mengembangkan gangguan neurotik. Lalu yang terakhir ada psikotisisme. Orang yang skor psikotisismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tekampatik, kreatif, serta keras hati. Sedangkan orang yang skor psikotisismenya rendah memiliki trait merawat atau baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan juga sabar. Orang yang variabel psikotisismenya tinggi tidak harus psikotik, tetapi mereka mempunyai predisposisi yang mengidap stres yang rendah. Skor
psikotrisismenya yang tinggi mungkin masih bisa berfungsi normal. Namun, ketika mengalami stres yang berat, orang menjadi psikotik yang ketika stres yang berat itu sudah lewat. Fungsi normal kepribadian sulit untuk diraih kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukur kepribadian. Eysenck mengembangkan 4 inventori kepribadian yang mengukur superfaktor yang digagasnya. Inventori pertama adalah Model Personality Inventory atau MPI yang hanya mengkaji E dan N serta menghasilkan beberapa korelasi dari kedua faktor tersebut. Untuk alasan ini, Eysenck kemudian mengembangkan tes lainnya, yaitu Eysenck Personality Inventory atau EPI. Alat tes EPI memiliki skala kebohongan yang dapat mendeteksi kepura-puraan. Tetapi yang terpenting, tes tersebut mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen dengan korelasi yang hampir nol antara E dan N. Eysenck Personality Inventory kemudian diperluas untuk anak-anak yang berusia 7-16 tahun oleh Sybil B.G. Eysenck atau yang mengembangkan Junior EPI. Alat tes EPI masih merupakan inventori dua faktor, sehingga Hans Eysenck dan Sybil Eysenck menerbitkan tes kepribadian yang ketiga yang dinamakan Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ yang memasukkan skala psikotik. Alat tes EPQ yang mempunyai versi dewasa maupun anak-anak adalah revisi dari EPI yang sampai sekarang masih juga diterbitkan. Kritikan terhadap adanya skala P dalam EPQ kemudian berujung pada revisi lainnya, yaitu Eysenck Personality Questionnaire Revis. Jadi, 4 inventori yang pengaruhnya luas, dalam arti dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien, maupun dalam arti menjadi ide untuk mengembangkan tes yang senada. Dasar biologis kepribadian. Menurut Eysenck, faktor kepribadian P, E, dan N sama-sama mempunyai determinan biologis yang kuat. Ia memperkirakan hampir 3/4 varian dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh hereditas dan hampir 1/4-nya oleh faktor lingkungan. Dalam teori kepribadian Eysenck, psikotik, ekstraversi, dan neurotisme sama-sama memiliki antecedent maupun konsekuensi. Antecedent bersifat genetis dan biologis, sementara konsekuensi meliputi variabel eksperimental seperti pengalaman pengondisian, sensitivitas, dan ingatan. Juga perilaku sosial seperti kriminalitas, kreativitas, psikopatologi, dan perilaku seksual. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian sebagai prediktor, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kepribadian dan perilaku. Menurut Eysenck, model yang digagas ada psikotik, ekstraversi, dan neurotisme. Teori Eysenck memiliki asumsi bahwa ekstraversi adalah produk dari tingkat rangsangan kortikal yang rendah. Oleh karena itu, dibanding dengan orang ekstrovert, orang introvert seharusnya lebih sensitif pada beragam stimulus dan kondisi pembelajaran. Ia juga berargumen bahwa banyak penelitian psikologi telah mencapai kesimpulan yang salah karena tidak menghiraukan faktor kepribadian dan yakin bahwa penelitian tidak mempertimbangkan bahwa anak ekstrovert lebih menyukai dan memberi performa yang lebih baik dalam pembelajaran yang aktif. Sementara anak introvert lebih menyukai dan memberikan performa yang lebih baik dalam pembelajaran yang bersifat reseptif. Eysenck memiliki hipotesis bahwa psikotik berhubungan dengan kreativitas dan kecerdasan. Namun, hubungan yang ada tidak sederhana,
karena banyak anak-anak mempunyai kemampuan kreativitas, tidak mudah menyesuaikan diri, dan punya ide-ide yang tidak biasa. Ia juga menyatakan bahwa orang-orang yang punya skor P dan E yang tinggi biasanya merupakan anak yang sering mencari masalah di masa kecilnya. Eysenck sangat yakin bahwa para psikolog dapat kehilangan arah apabila mereka tidak mempertimbangkan beragam kombinasi dimensi kepribadian dalam penelitian. Yang kedua, kepribadian dan penyakit. Eysenck mengemukakan penelitian tersebut dan penelitian lainnya yang berfokus pada hubungan antara kepribadian dan penyakit, tidak membuktikan bahwa fakta psikologis menyebabkan kanker atau penyakit jantung. Menurutnya, merokok tidak mampu menyebabkan kanker, tetapi ketika dikombinasikan dengan stres dan faktor kepribadian, maka akan berkontribusi pada kematian akibat kedua penyakit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.